Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali pada VPM hari ini, yaitu tentang pelajaran SKI. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita telah belajar tentang Nabi Muhammad. Kita akan melanjutkan kisah tentang keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak masih ingat kan yang minggu kemarin ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Nabi Muhammad ditinggal oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Nabi Muhammad diajak pamannya yang bernama Abu Thalib ke desa, ya. Jadi beliau hidup di desa di perkampungan pamannya. Nabi Muhammad hidup bersama pamannya hingga dewasa. Pamannya sangat menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti anaknya sendiri. Anak-anak, beliau banyak belajar mengembala kambing, ya, bersama anak pamannya. Kemudian saat usia 12 tahun beliau diajak pamannya pergi berdagang ke negeri Syam. Ya anak-anak ya, di negeri Syam mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Setelah itu anak-anak, pendeta itu berpesan kepada pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib, agar menjaga keponakannya. Karena pendeta itu melihat adanya tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dewasa anak-anak, beliau bekerja sama menjual dagangan, ya, yaitu kepunyaan seorang wanita kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ya, siapa anak-anak? Iya, Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang janda kaya. Ya, dengan berdagang itu anak-anak, Nabi Muhammad berdagang dengan jujur. Nah, masyarakat menjulukinya Al-Amin karena mereka dapat dipercaya. Jadi kalau membawa dagangan, apabila itu dagangannya cacat, dia bilang cacat. Saya membeli dengan harga sekian, karena cacat saya jual sekian. Dengan kejujurannya akhirnya masyarakat itu menjuluki Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Dengan kejujurannya itu anak-anak, akhirnya Khadijah tertarik dengan akhlak beliau dan akhirnya menikah dengan beliau, yaitu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu usia Nabi Muhammad 25 tahun anak-anak. Istrinya yang bernama Khadijah itu berusia 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad lebih muda 15 tahun daripada Khadijah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, anak-anak dikarunia 6 anak. Dikaruniai 6 anak, 2 anak putra, yaitu Qasim dan Abdullah. Tetapi
kedua putranya itu meninggal di waktu kecil. Jadi Nabi Muhammad mempunyai 6 anak, 2 laki-laki. Ya, tapi yang laki-laki ini yang bernama Abdullah dan Qasim itu masih kecil, sudah meninggal dunia. Tinggal 4 anak perempuan yang bernama 1 Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Ini putra Nabi. Keempat putrinya itu tumbuh hingga dewasa. Ya, kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad tidak lain hanya mengharap ridho Allah dan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat anak-anak ya. Jadi dia tidak menginginkan harta yang banyak, tapi dia ingin hidup apa? Dengan ridhonya Allah dunia akhirat. Jadi anak-anak, 4 putrinya ini bernama siapa anak-anak tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Ya, semuanya itu putrinya ini adalah putri-putri yang solihah. Ya, yang hormat kepada orang tua, menjalankan perintah Allah. Ya. Dan anak sudah paham? Terus yang ada putri kesayangan Nabi Muhammad bernama siapa? Ayo, ingat anak-anak. Nanti kita lanjut pada minggu yang akan datang ya. Sudah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampe napa ngomong ngono?